Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ivan Sebastian dan kali ini kita akan belajar mengenai embedded system. Nah, jadi di embedded system ini kita akan bahas sedikit mengenai IoT. Nah, yang pertama kita akan belajar dulu terlebih dahulu mengenai apa sih itu IoT, kemudian historinya akan seperti apa, ekosistemnya IoT itu seperti apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, bicara mengenai IoT, IoT adalah Internet of Things. Mungkin kalau teman-teman belum paham apa itu Internet of Things, IoT ini merupakan adalah konsep yang kita ngomongin mengenai interconnections. Jadi kita kalau berbicara sekarang kan teknologi itu sudah apa-apa connect ke internet. Nah, bagaimana IoT ini adalah mereka menghubungkan internet dengan objek-objek kita sehari-hari. Nah, tujuan utamanya itu adalah kita membuat device kita terlihat lebih smart. Makanya kalau teman-teman sering mendengar kayak smart door, smart lamp, itu adalah salah satu produk-produk yang dikeluarkan oleh produk IoT. Nah, kita bicara mengenai sejarahnya terlebih dahulu. Jadi sejarahnya IoT ini kita muncul dari namanya pre-internet terlebih dahulu. Nah, jadi pre-internet ini muncul pada tahun 1982. Bisa dibilang contoh produk pertama kali itu adalah Coca-Cola. Ya, Coca-Cola itu membuat satu vending machine ya di Carnegie Mellon University dan mereka menggunakan internet untuk mengkoneksikan device-nya mereka atau barangnya mereka. Sehingga ketika mereka mau ngecek report untuk inventorinya, kemudian apakah minuman-minuman mereka masih dingin, itu mereka menggunakan produk dari IoT tersebut gitu. Nah, kita beralih ke early internet pada tahun 1990. Nah, di tahun 1990 ini John Remke ini mendevelop suatu toaster ya, tapi toaster tersebut dihubungkan juga dengan internet. Nah, kemudian itu dilakukan showcase ya di beberapa conference juga dan ditunjukkan ke masyarakat umum. Nah, lalu kemudian di tahun 1990 sampai saat ini ya kita juga kenal mengenai namanya RFID dan juga sensor. Jadi kita sudah mulai banyak koneksi pengecekannya dengan RFID atau sebutnya dengan Radar Frequency Identifications. Mungkin teman-teman kalau bingung RFID itu apa, teman-teman kalau misalkan lihat kayak tapping menggunakan flashcard, nah itu mereka menggunakan konsep RFID gitu. Nah, kita masuk ke konsep yang terakhir yang kita alami saat ini adalah coin term Internet of Things. Dan di mana saat ini itu semua term-termnya itu adalah menggunakan internet, teman-teman. Jadi, semua presentasi, semua dashboard-dashboardnya, protokolnya, segala macam itu memang dikoneksikan ke dalam internet. Dan kita ketahui saat ini kita sudah di era big data, ya jumlah datanya cukup banyak. Jadi, kita tuh pengen bagaimana kita mengkomunikasikan data-data kita itu dan sifatnya itu bisa real time. Jadi kita tinggal input data-datanya kita proses, lalu kita dapat hasilnya secara cepat gitu. Nah, kemudian juga ini adalah advancement IoT di tahun 2000 ya, kita sudah mulai menggunakan protokol Zigbee, kemudian Z-Wave yang dimana ini merupakan teknologi yang bisa dikatakan low power wireless communication. Jadi memang dari segi biaya, dari segi resources yang nggak perlu kita buat terlalu banyak, tapi kita bisa dapetin hasil yang cukup luar biasa gitu. Nah, kemudian kita masuk ke industri 4.0 ya, kita juga udah ngalamin nama industri 4.0, kita tahu bahwa banyak beberapa aplikasi yang memang sudah di-embed menggunakan artificial intelligence. Bagaimana kita minta untuk robot, untuk membuatkan algoritmanya, untuk mereka yang membuatkan pemikiran seperti apa, mereka yang melakukan decision, bukan lagi manusia. Manusia melakukan training terhadap robot-robot tersebut gitu. Nah, kemudian juga ekspansinya kita juga nggak hanya di sana, IoT juga berekspansi ke dalam data analytics. Jadi mereka menggunakan sensor-sensor yang murah, kemudian mereka olah dan data tersebut akan disimpan ke dalam cloud computing. Karena tadi aku bilang di awal, kita sudah di era yang cukup modern, di mana kita butuh cepat sekali untuk memproseskan data dan juga kita mendapatkan result yang lebih cepat. Nah, kemudian di future-nya, kita bakalan bergerak di bidang AI, teman-teman. Karena kita tahu sekarang AI itu sudah merajalela, AI juga sudah menjadi salah satu bagian yang sangat dibutuhkan saat ini, bagaimana efisiensinya, efektivitasnya, otomatis kita di bagian IoT pun kita butuh bantuan dari si AI tersebut. Nah, kalau kita lihat dari gambar di sini teman-teman, kita bisa melihat dari tahun 2010 sampai tahun 2025 nanti, ini ada prediksinya, ya kita dapat datanya ini dari tahun 2020, bahwa penggunaan dari device IoT ini trennya sangat signifikan naiknya. Yang tadinya cuma sekitar 10%, bahkan ini sudah mulai naik menjadi 13%. Dan ekspektasinya itu ada sekitar 41,2 billion di tahun 2025. Artinya memang kita bakalan
mencapai ke era tersebut, teman-teman. Kita bakal mencapai ke era di mana ya kita bakal pakai produk-produk yang memang adalah produk IoT gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang IoT ekosistem, ya kita nggak bakal lepas dari namanya devices, ya kan, sensor, dan kemudian juga pasti tentang namanya connectivity. Ya, kita kan connectivity saat ini kan sudah sampai 5G, jadi kita akan tetap menggunakan namanya 3G, 4G, kemudian 5G, Wi-Fi, Bluetooth yang merupakan salah satu cara untuk kita mengkoneksikan device-nya kita dengan jaringan internet. Nah, saat ini juga kita sudah cukup familiar dengan namanya cloud computing, di mana kita udah boleh tahu beberapa provider, modelnya seperti AWS, kemudian Azure, Alibaba, yang mereka menyediakan cloud computing. Ya kita tinggal pakai, teman-teman. Kita tinggal pakai sebagai user untuk menikmati kemudahan teman-teman menyimpan data, memproses data yang cukup cepat menggunakan cloud computing. Nah, selanjutnya juga kita masuk ke dalam data analytics dan AI. Kayak tadi aku bilang, kita kan pengen data kita diproses dengan cepat, data kita yang banyak, kita bisa ngedapetin resultnya di dalam real time gitu kan. Jadi kita butuh namanya AI, data analytics, yang bisa dibilang sekarang menjadi role yang sangat penting untuk saat ini gitu. Dan terakhir kita nggak boleh lupa namanya security dan privacy. Tentu saja penggunaan teknologi pun jangan kita lupakan juga mengenai privasinya kita, tentang keamanan penggunaan aplikasi dan juga teknologinya, itu juga harus menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Sebelum kita hanya menggunakan saja, tapi kita juga harus aware terhadap sisi keamanannya juga dan juga privasinya. Oke, mungkin itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.